tanggal 17 Maret 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya yaitu di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan, hari ini komisi terdiri dari yang pertama Ketua Komisi adalah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merisiam MSI Wairwasum Polri, dan kemudian Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH.SIK MH Karo Watprof Divpropam Polri, dan anggota komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH Kabak Bin Etika Ro Watprof Divpropam Polri. Kemudian juga ada anggota komisi Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Haji Heru Waluyo SHMH, PS Kasubag Rek Litap Bak Rehapers Divpropam Polri. Satu lagi anggota komisi AKBP Endang Werdin Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Pro Watprof Divpropam Polri. Jadi ada 5 pada komisi saat ini. Kemudian juga kami sampaikan untuk pelaksanaan sidang dihadiri oleh saksi-saksi, baik saksi yang hadir langsung dalam proses sidang komisi ini, yang hadir ada 3 secara fisik langsung di tempat, ya, dan ada 5 orang saksi dengan melakukan virtual, ya, mengingat situasi dan kondisinya dan geografis, ya. Yang pertama hadir turut serta di sini ada ahli psikolog selaku ahli, ya, kemudian ahli khususnya laboratorium terkait dengan tes urin, kemudian saudari ADP selaku istri terduga pelanggar, dan kemudian saksi Zoom meeting diikuti oleh ahli kesehatan jiwa, itu adalah HM, ya. Kemudian juga ada saksi Zoom meeting AKP FDK, saudari satu lagi saksi saudari SHDR, dan saudari ABA, dan saudara RM. Ini 5 yang melalui virtual, ya. Rekan-rekan, dari seluruh hasil laporan pelaksanaan sidang, maka didapatlah suatu pelanggaran bagi terduga pelanggaran dengan wujud perbuatan. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Rekan-rekan media sekalian, dengan mendasari pada saksi-saksi dalam proses sidang komisi dan kemudian juga dengan adanya wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKIP yang pertama terhadap terduga pelanggar, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut,
kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, sebagaimana juga pasal-pasal yang telah dilanggar sudah kami sampaikan pada press conference terdahulu. Itu rekan-rekan yang pada hari kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman tentu juga melakukan kontrol sosial melalui kanalnya media massa, sehingga semua juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya komitmen Polri tetap akan melakukan tindakan-tindakan tegas mendasari pada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh anggota Polri yang dianggap melanggar. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kasih satu sesi, mungkin ada pertanyaan? 2? Cukup? Oke, dari Mbak Sheila Kompas, silakan. Tes. Izin Bapak, selamat malam. Saya Sheila dari kompas.com. Pertanyaan saya, ini kan ada SHGR Pak. Kalau tidak salah itu SHGR ini disebut sebagai salah satu korban waktu itu Bapak sebutkan. Ini dia tadi kan disebutkan perzinahan. Itu mungkin boleh dijelaskan apa alasannya? Apakah dia si AKBP Fajar ini ternyata diketahui bukan melakukan kekerasan seksual, ternyata malah ada zina. Ini kan satu hal yang itu. Dan kedua Pak, tadi kami dapat bocoran soal ada AKBP Fajar ini melakukan kekerasan seksual itu beberapa kali. Apakah korbannya ini anak atau bukan Pak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Sheila dari Kompas. Pertanyaan tersebut merupakan materi bagian daripada proses penyidikan, ya. Yang kami sampaikan pada konteks ini adalah pada proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, ya. Tentunya apa-apa yang ditanyakan menjadi bagian, kemarin saya sudah sampaikan, ini kan kode etik sudah berjalan, putus, walaupun masih ada banding, tapi sudah mengikat sampai dengan menunggu komisi banding nanti, dan simultan terus masih berkesinambungan proses bersamaan dengan penyidikannya, ya. Tentu kita hargai proses penyidikannya yang sudah dilakukan asistensi oleh Bareskrim, dalam hal ini adalah Direktorat PPA dan PPO, ya. Tentunya apa hal-hal yang dalam proses penyidikan akan dilakukan secara baik itu secara konvensional dalam proses penyidikan, baik itu administratif, kemudian teknik dan taktik, dan tentunya tidak lupa secara ilmiah atau scientific crime investigation, dan tentunya nanti hasilnya akan bisa menjadi dipertanggungjawabkan. Itu dulu Mbak Sheila, ya. Satu lagi silakan. Terima kasih, Alif dari Tempo. Pelanggar kan mengajukan mengajukan banding terhadap PTDH ya, yang didapatkannya. Nah, proses selanjutnya untuk pengajuan banding ini seperti apa Pak, dan langkah-langkah dari Polri untuk atensi terhadap kasus ini? Karena kan dia banding juga. Terima kasih. Sekalian ya, yang pertama itu silakan satu lagi. Sekalian sama ini kan berjalan sesuai dengan pidana juga gitu. Nah, langkah dari Polri untuk mengusut ke arah pidananya seperti apa Pak? Terima kasih. Yang pertama nanti saya jawab secara global dulu, mixnya dijauhkan dulu. Ya. Secara global, yang pertama terkait dengan tadi sudah saya sampaikan. Pada putusan komisi dinyatakan terduga atau pelanggar saat ini itu bersalah, ya. Dan kemudian dengan putusan PTDH adalah perbuatan tercela. Dan untuk proses banding merupakan bagian daripada hak pelanggar, ya. Tentunya nanti akan dibentuk oleh komisi banding dan akan dijelaskan mungkin nanti secara teknis adalah oleh Karo Watprof terkait bagaimana mekanisme banding dengan batasan-batasannya. Dan kemudian satu lagi, tadi sama dengan Mbak Sheila, ya, proses penyidikan ini berlangsung dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur yang tentu masih dalam proses secara simultan dan sinambungan, dan ini tentunya masih di asistensi terus dan bahkan diawasi oleh Kompolnas langsung, termasuk pemerhati anak dari Kementerian PPA, PPPPA, ya, kemudian dari Kementerian Sosial, kemudian dari KPAI, ya, semuanya ini turut menjadi bagian melakukan pengawasan untuk